Alhamdulillah ja'alal qalami fil kitabah wal kitabah fil qira'ah wal qira'ah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita takdimi, kita tiru, yaitu Abuya Atikur Rahman Al-Masyuri dan Umi Siti Aminah Nurhayati Al-Hafidh. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesabaran dalam mendidik kita semua, dimudahkan segala urusannya. Dan doa baik selalu tercurahkan kepada beliau semua. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal itu sebelumnya hanyalah bulan-bulan yang sama seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada keistimewaan, sama halnya seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada keistimewaan. Tetapi dengan adanya kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia yang dirundukan oleh semua umat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia. Tidak ada alasan yang lain kecuali dialah yang membuat bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia. Jadi patut kita syukuri kita menjadi umat beliau. Patut kita nikmati kita menjadi umat beliau. Dengan apa? Kita memperingati maulid atau bulan Rabiul Awal ini dengan bacaan-bacaan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allah menunjukkan rasa cintanya kepada beliau Kanjeng Nabi itu dalam berbagai hal, antara lain dalam menyebut atau memanggil nama Rasulullah atau nama Muhammad. Itu Rasulullah tidak pernah jangkar atau tidak pernah langsung memanggil namanya, tapi dengan kata-kata kasih sayang. Muhammadur Rasulullah, wahai Muhammad utusan Allah. Ketika yang nabi-nabi yang lain itu dipanggil ya Musa, he Musa, ya Ibrahim, he Nabi Ibrahim, ya Nuh, he Nabi Nuh, ya Isa, he Nabi Isa. Beda sendiri dengan Nabi Muhammad, Nabi kita. Allah memanggil Nabi kita dengan panggilan kasih sayang. Itu Allah yang Maha Agung. Apalagi kita seharusnya juga bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dengan apa? Salah satunya ya seperti ini, kita memperingati
beliau dengan bacaan-bacaan sholawat. Dipersilakan berdiri. Terima kasih. Bahkan tidak hanya itu, Allah ketika sudah mencintai seorang makhluk, itu Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril dipanggil, lalu Allah berkata, "Inni uhibbu abdul fulan fa uhibbu." Aku mencintai orang ini, aku mencintai makhluk ini, maka kamu juga harus mencintainya. Jadi kalau Allah sudah mencintai kalian, malaikat Jibril juga disuruh Allah untuk mencintai kalian. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah sudah mencintai Kanjeng Nabi, maka seluruh alam, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi itu disuruh untuk mencintai Kanjeng Nabi. Ketika Allah menyuruh Nabi malaikat Jibril untuk mencintainya, maka Jibril menjawab, "Nggih, kula cinta." Tidak sebatas itu, lalu malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Tidak hanya itu, malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyerukan itu. Allah mencintainya, kamu semua harus mencintainya. Maka dicintailah oleh semuanya. Tetapi sebaliknya, jika Allah sudah murka kepada seorang makhluk, seorang hamba, Allah juga memanggil malaikat Jibril. Aku membenci atau murka kepada hambaku ini, maka kamu juga harus membencinya. Dan malaikat Jibril menyerukan kepada penduduk langit juga untuk membencinya. Turun ke bumi untuk menyerukannya, juga untuk membencinya. Maka dibencilah oleh seluruh alam. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa agar seorang hamba bisa dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Bersifatlah zuhud di dunia." Bersifatlah zuhud di dunia. Apa arti zuhud? Apa arti zuhud? Zuhud itu ada yang tahu ini? Tak kasih hadiah kalau ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Sepi dari perkara dunia, kurang tepat. Zuhud itu meninggalkan perkara dunia dan hanya memikirkan perkara akhirat. Jadi Rasulullah itu sudah mengasih kunci jawaban agar bisa dicintai oleh Allah, yaitu dengan cara berzuhud. Nah, agar kita bisa dicintai oleh Allah, gampang caranya, yaitu mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah lah satu-satunya Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Tidak berhenti sampai itu. Ketika Rasulullah dilahirkan di muka bumi, ada banyak hal yang terjadi. Di antaranya padamnya api
Padamnya api? Padamnya api? Berarti neraka. Jadi neraka berarti padam. Padamnya api? Jadi Buddha. Wanaru bimatun min asabin. Kita terang masih kok beda. Jadi ada sebuah kaum itu menyembah api, karena api itu nggak bisa padam. Nah, setelah kelahiran Rasulullah, api ini menjadi padam. Bahkan orang-orang yang menyembah api itu nggak bisa menyalakannya kembali. Namanya api abadi, perangkat masalah. Terus yang kedua, peristiwa yang kedua, yaitu munculnya kembali sumber mata air yang sudah kering. Jadi ketika Rasulullah lahir, itu mata air yang sebelumnya tidak mau nyumber lagi, setelah Rasulullah itu lahir, itu kembali mengeluarkan air. Terus bersinarnya bintang-bintang di langit. Jadi disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa ketika Nabi yang paling akhir itu nanti dilahirkan, akan ada satu bintang yang mulanya itu tidak bercahaya menjadi bercahaya. Tetapi para tokoh-tokoh ahli kitab Taurat ini merasa gengsi, akhirnya tidak dikasih tahu kepada pengikutnya, biar tidak iman kepada Rasulullah. Terus ada juga kurma-kurma yang sudah kering kembali menghijau dan mengeluarkan buah. Itu juga disebutkan dalam kitab Injil bahwa ketika Nabi yang paling akhir nanti lahir, kurma-kurma yang mulanya mengering akan mengeluarkan daun lagi dan membuah. Dan kita sebagai umatnya, kita harus bangga, kita harus mensyukuri itu semua, karena umat-umat terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi itu nanti akhirnya akan merasa iri. Kenapa aku gak jadikan umatnya Kanjeng Nabi? Nah, kita yang sudah menjadi umatnya beliau, dan semoga kita diakui oleh umatnya. Allahumma. Semoga kita bisa membuktikan atau menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau, dan kita dicintai oleh Allah. Mungkin itu sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.